Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, tetap semangat dan terus belajar. Saya Lutfi Anggraini. Di sini saya akan menjawab tugas luar kelas hari ke-7, yaitu pertanyaannya tentang Bimba A, I, U, E, O interview. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan Bimba A, I, U, I, O interview, yaitu Bimba yang memberikan motif pembelajaran atau dengan melakukan daring atau dengan melakukan via video call atau Zoom yang dilakukan secara daring di luar kelas dengan jarak jauh. Proses bimbingan minat baca dan belajar anak ini dilakukan dengan proses jarak jauh yang dilakukan dengan proses pembelajaran daring secara video call atau Zoom atau Google Duo. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa perbedaan Bimba A, I, O, E, O interview dengan Bimba A, I, O, E, O tatap muka. Perbedaannya yaitu kalau Bimba A, I, O, E, O interview adalah proses pembelajaran secara daring yang dilakukan dengan melakukan proses pembelajaran dengan daring melalui aplikasi seperti Google Duo atau video WhatsApp atau Zoom. Sedangkan Bimba A, I, U, E, O tatap muka adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka di unit. Dengan begitu kita bisa bertemu langsung dengan murid dan motivator lain yang ada di unit. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba A, I, O, E, O interview. Durasinya yaitu 40 menit, yaitu 30 menit plus 10 menit. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan tentang durasi waktu kegiatan Bimba A, I, O, E, O interview 30 plus 10 menit. Nah, jadi untuk 30 menit ini adalah kegiatan awal, inti, dan penutup. Sedangkan 10 menit adalah kegiatan privat di mana motivator di 30 menit pertama melakukan komunikasi individual untuk lebih memahami karakter dan kemampuan si anak. Terus 10 menit terakhir adalah momen privat bagi murid tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal, pembukaan, dan berapa lama durasinya. Nah, jadi pada saat kegiatan awal atau pembuka, motivator akan mengajak murid untuk berdialog umum, berdoa sebelum belajar, tepuk semangat, menyanyikan lagu Cinta Ananda, dan itu berlangsung selama 5 menit. Terus untuk kegiatan kedua yaitu kegiatan inti. Jadi yang dilakukan dalam kegiatan inti yaitu untuk anak dengan menggunakan bahasa Bimba pasikal atau individual dengan 4 HPK, 4 HPS, dan 5 HVS. Terus bermain baca-bacaan, terus sesuai kemampuan anak. Dan di kegiatan inti ini motivator harus selalu melakukan evaluasi anak dengan melihat bagaimana ekspresi anak, apakah anak itu senang bermain dengan kita. Kegiatan ini dilakukan
dilakukan selama 20-25 menit berlangsung. Kemudian kegiatan yang dilakukan dengan kegiatan akhir dan penutup. Kegiatan akhir yaitu bernyanyi, berdoa, tepuk semangat, dan itu berlangsung selama 5 menit. 5 menit terakhir sebagai penutup. Nah, terus apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan terus yang ke-8 yaitu apa prinsip dasar hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview. Jadi prinsipnya itu yaitu bahwa motivator tetap harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan atau fun learning. Dengan begitu, pembelajaran yang harus dilakukan dengan jarak jauh atau fun learning, jarak jauh atau daring ini dapat dilakukan dengan menyenangkan dengan beberapa fasilitas yang telah ada. Untuk itu, motivator harus tetap memperhatikan suasana belajar dengan nyaman, dengan menimbulkan suasana fun learning. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A-I-U-E-O interview? Jadi prioritasnya adalah untuk bermain baca-bacaan kepada anak dengan melakukan fun learning. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak. Jadi motivator dapat memberikan reward atau motivasi setiap 5 menit sekali untuk anak. Nah, ketika anak itu telah bisa melakukan proses baca-bacaan, jadi motivator dapat memberikan reward tersebut untuk menambah semangat anak tersebut atau murid tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan motivator harus memberikan kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas. Jadi motivator dapat melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas dalam 1 kali pertemuan dalam 1 periodik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Jadi motivator bisa melakukan pengendalian dan pengawasan ketika anak tersebut agar anak tersebut merasa senang. Jadi anak tersebut tidak hanya diam atau mungkin. Nah, dalam hal ini motivator harus melihat apakah anak tersebut sudah aktif dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi anak tersebut tidak hanya diam atau melamun atau bengong gitu, nggak ngikutin gimana cara Nah, begitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Jadi yang dilakukan yaitu mengevaluasi kognitif anak yang dilakukan selama 10 menit sekali dan mengevaluasi efeksi anak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dadah sahabat Bimba, tetap semangat dan terus belajar.